Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian tentang sirah Rasulullah, yaitu momen-momen yang indah bersama Rasulullah. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah, kana nabiyyu yu'jibuhul fa'lu al-hasan wa yakrahu tiyarah. Dari Abu Hurairah, beliau menyampaikan bahwa Nabi senang, ya, fa'lul hasan. Fa'lul hasan itu ucapan-ucapan yang baik. Dan beliau tidak suka hal-hal yang tiarah. Tiarah itu omongan-omongan yang bikin sial. Apa tafa'ul? Ya. Kalau orang sini bilang itu tafa'ul itu malah mandar. Jadi dia kata-kata yang baik, ya. Semoga ucapan baik itulah yang menjadi kenyataan. Aslu tafa'ul, yang disebut tafa'ul itu kalimatul hasanah yasma'uhal marid. Ucapan baik yang didengar oleh orang yang sakit. Ya. Contohnya, semoga selamat, semoga sehat. Gitu, kata-kata yang baik lah. Fayatafa'awal bisalamatihi min maradihi. Maka diharapkan semoga dia sembuh, selamat dari sakitnya. Apa itu orang bilang itu ya? Harapan baik ya. Lawan kata dari pesimis, optimis. Nah, ucapan-ucapan optimis. Ya, semoga saja sehat, semoga saja tertolong, gitu. Wa yasma'uha man da'a minhu syai' fayatafa'al biwujudi. Dan begitu juga ketika menghadapi orang yang kehilangan, dia akan mengatakan semoga ketemu. Ya, jadi jangan mengungkapkan kata-kata yang jika didengar itu bikin was-was. Falau sami'a rajulan yaqul, kalau dia mendengar seorang berkata, ya wajid, wahai wajid, wahai penemu, semoga ketemu. Yatafa'awal bidzalik, beliau pun begitu. Walau sami'al marid man yaqul, ya salim. Kalau ada yang mengatakan kepada orang yang sakit, ya salim, wahai orang yang selamat, wahai orang yang sembuh, gitu kan. Ya tafa'al bidzalik, beliau pun optimis seperti itu. Wa an Anas bin Malikin anna nabiyya kana yu'jibu idza kharaja li hajatin ay yasma'a ya Rasyid ya Najih. Dari Anas bin Malik, Nabi ya sangat gembira apabila keluar karena suatu keperluan. Beliau mendengarkan orang yang mengatakan, ya Rasyid, wahai sang pemberi petunjuk, ya Najih, wahai orang yang berhasil. Ya, kata-kata itu, ungkapan-ungkapan yang memberikan harapan. Ya Rasyid, ar-Rasyid wajidut tariq al-mustaqim. Rasyid itu artinya orang yang menemukan jalan yang benar. Ya Najih, man qudiyat hajatu, orang yang sukses. Sukses ya. Jadi kata-kata itu. Jangan hati-hati gitu kan.
Nah, itu jadi bikin takut orang. Di sana ada begini, ada begitu. Al-Hafidz Ibnu Hajar. Al-Hafidz Ibnu Hajar, penulis Fathul Bari, mengatakan, wa inna makana sallallahu alaihi wasallam yu'jibul fa'lu li'anna tasya'um su'udzan billah. Jadi lawan dari tafa'ul itu tasya'um. Tasya'um itu nganggap sial. Ya, jadi menganggap suatu kejadian itu sebagai alamat sial. Ya banyaklah di sekitar kita. Ada wangi tertentu. Nah, kalau bulan ini Rebo Wekasan, Rebo sial. Karena sejak hari Rabu terakhir di bulan Safar, Rasulullah sakit. Dikaranglah cerita ya bahwa pada hari Rabu di akhir, ini kan Safar ya. Ya, nanti Rabu akhir itu pasti banyak orang Rebo Wekasan. Jadi mereka berkhayal di hari Rabu itu berjuta-juta penyakit diturunkan oleh Allah ke bumi ini. Dan hanya bisa selamat kalau kita sholat tolak bala. Nah, maka dilakukanlah di kampung-kampung. Dan itu tidak ada aturannya. Jangankan di buku hadis, di buku mereka pun tidak ada. Dan contohnya di madrasah itu kan ada buku Fathul Qorib, Fathul Mu'in. Nggak ada catatan. Nah inilah adat yang menyimpang. Yang nggak boleh. Nah itu namanya tasya'um, menganggap sial. Nah, menganggap sial itu bagian dari su'udzan, buruk sangka kepada Allah, berprasangka. Ya, jadi berprasangka itu terhadap waktu, terhadap kejadian, contohnya ada burung gagak, sebagai alamat apa. Ya, yang tidak dibenarkan, saya pernah menyatakan bahwa untuk menemukan kebenaran itu harus disokong oleh akal, ilmu, atau oleh wahyu. Kalau ada, contohnya ada banyak capung, itu tanda pergantian musim. Karena capung itu yang bisa memahami ya, punya sinyal-sinyal ekosistem. Gitu. Dimanapun banyak capung, itu berarti udaranya itu normal. Nah kita kan sudah kehilangan kan? Pernah nggak lihat capung sekarang? Kunang-kunang, yang kelip-kelip itu. Itu adalah binatang-binatang yang sangat sensitif terhadap alam. Nah, itu. Mereka tahu itu. Jadi itu tanda bahwa di daerah tersebut normal. Gitu. Maka kata beliau itu berarti buruk sangka bi ghairi sababin muhaqqaqin, dengan tanpa sebab. Jadi kata Ibnu Hajar itu tadi, nggak ada sebab-sebab yang dibolehkan. Wa tafa'ul husnudzan bih. Tafa'ul itu adalah berbaik sangka pada Allah. Wal mu'min ma'murun bi husnidzan billahi ala kulli hal. Seorang mukmin disuruh oleh Allah agar berbaik sangka dalam segala masalah. Bahkan terhadap pengalaman-pengalaman yang pahit. Ya, dia mengalami penderitaan, mengalami musibah, tetap husnudzan. Tidak boleh suudzan. Kemudian selanjutnya Rasulullah at-tayamun min kulli syai'. Serba kanan. Jadi beliau selalu memulai perbuatan baik itu dengan yang kanan. Fa yaqulu bi yaminih wa yashrab biha. Maka beliau makan dan minum menggunakan tangan kanan. Ya, jadi ajaran tentang menggunakan anggota tubuh kanan ini adalah berasal dari Islam. Ya, berasal dari Islam. Bukan dari barat, bukan. Dari Islam. Yang bagus-bagus pakai kanan.
Wa ya'khudhu biha wa yu'ti biha. Beliau mengambil dan memberi dengan tangan kanan. Wa yaqaddimuha fil asya'il fadilah. Dan beliau mengutamakan kanan dalam urusan-urusan yang baik. Fa yaqaddimuha fi dukhulil masjid. Begitu juga saat beliau masuk masjid, itu melangkahkan kaki kanan dulu. Wa fi lubsin na'li, dan mengenakan sandal atau sepatu ya, kasut aja boy. Itu mengenakan dengan tangan kaki kanan. Wa fit tatahur, begitu juga saat beliau bersuci, anggota-anggota tubuh yang ada dua, ya, jumlahnya ada dua, maka beliau kanankan dulu. Wa fit tarajul, begitu juga saat beliau nyisir. Wa yanam ala syakil aiman, begitu juga beliau tidur ya, memiringkan kanan. Sebab jantung ada di kiri katanya. Jadi kalau kita miring ke kiri, jantungnya kepepet, berat. Jadi kanan. Fa'an Aisyata, diceritakan oleh Aisyah, qalat, beliau mengatakan, kana Rasulullah yuhibbut tayammun fi tuhuri. Rasulullah sangat suka menggunakan kanan saat beliau bersuci. Wa fit tarajjul idza tarajjala. Begitu juga saat beliau menyisir. Wa fin ti'alih idzan ta'ala. Begitu juga kalau mengenakan sandal. Wa indal Bukhari kana an-nabiyyu yuhibbut tayammun mastata'a fi sya'nihi kullihi. Dalam catatan Imam Bukhari, Nabi sangat suka ya, mendahulukan yang kanan dalam semua aktivitasnya. Faqauluha radhiyallahu an mastata'a dalilun an muhafadha ala dzalika haitsu lam yamna min hamaniun. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, mastata'a disebut sebisa mungkin. Sebisa mungkin beliau memulai yang baik itu dengan kanan. Wa qauluha fi sya'ni kullih, begitu juga dalam semua urusannya, fi kulli amal, maksudnya dalam semua amal perbuatannya. At-tayyibati, yang baik, al-mustahsanati, yang dianggap bagus. Kal akli wa syurbi wa lubsi wa nahwi, seperti makan, minum, berpakaian dan sebagainya. La fil a'mal khabithah, jangan dalam amal-amal yang buruk. Al-mustakdzara, yang jorok, yang kotor, maka cebok itu pakai kiri. Fa innahu yasta'milu laha al-yasar, maka beliau menggunakan yang kiri. Kal istinja, seperti cebok ya. Wa dukhulil khala, masuk ke toilet, nah itu mendahulukan kaki kiri. Wa izalatil mukhat, menghilangkan kotoran-kotoran, wal qazurat dan lain sebagainya. Wa hadhi qa'idatun mustamiratun fi syar'i annama kana min babi takrim wa tashrif ka dukhulil masjid wa irtida'i thiyab yustahab at-tayammun bih. Ini dijadikan ajaran Islam ya, menjadi kaidah. Semua hal yang sifatnya mulia itu disunnahkan mendahulukan kanan. Ya, kita harus didikkan kepada anak-anak. Ya. Kalau anak-anak nggak dididik, dia akan menerima sesuatu pakai tangan kiri. Ya. Dikasih uang, dikasih makanan, dia pakai kiri nanti. Wa amma makana fi bididdihi kadukhala, adapun sebaliknya yang menggunakan kiri itu untuk sesuatu yang berlawanan dengan kebaikan. Contohnya masuk ke toilet. Wal khuruj minal masjid, keluar dari masjid, nah itu bagusnya kaki kiri. Wal khalqil thiyab, melepas pakaian, itu bagusnya tangan kiri dulu. Fayustab tayasur fihi, maka dianjurkan menggunakan kiri. Selanjutnya, wa kana yuhibbul mudawamata ala amalis salih. Beliau sangat suka mendawamkan amal saleh. Apa dawam itu? Rutin ya.
Fa'an Masruqin qal sa'altu Aisyata, dari Masruq diceritakan, aku bertanya kepada Aisyah, ayyul amal kana ahabba ilan nabiyyi, amal apakah yang paling disukai oleh Nabi? Nah, Masruq ini bertanya kepada Aisyah, istri Rasulullah SAW. Beliau menjawab, qalat ad-daim, yang dawam, yang rutin. Wa an Alqamah qal sa'altu Aisyata kaifa kana amalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Alqamah ya, Aisyah juga ditanya, apa amal yang dilakukan oleh Rasulullah? Bagaimana beliau berbuat sehari-hari? Kurang lebih begitu ditanyakan oleh Alqamah. Hal kana yakhusu syai'an minal ayyam, adakah beliau menentukan suatu hari? Ada enggak hari khusus menurut Nabi yang pada hari itu beliau ngapain gitu? Ada enggak? Aisyah berkata, la, tidak ada. Berarti kan tidak ada hari sial, tidak ada hari beruntung. Ya, ada enggak hari tertentu yang spesial buat Rasulullah? Aisyah menjawab tidak. Kana kullu amalihi di matan. Yang jelas, yang spesial untuk Rasulullah, amal beliau itu rutin. Ya. Akhrajahu Abu Dawud wa sahhahul Albani. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, disahihkan Al-Albani. Qala Ibnu Jauzi innama ahabbud daim li ma'nayain. Kata Ibnu Jauzi, ya, kenapa beliau suka mendawamkan, suka merutinkan suatu perbuatan? Ada dua alasan. Pertama, anna tarika lil amal ba'da dukhul fihi kal mu'rid ba'dal wasal. Fahuwa muta'aridun liddammi. Orang yang meninggalkan suatu perbuatan setelah dia melakukannya, itu seperti orang yang berpaling. Sudah nyampe, dia mundur lagi. Ya, jadi kalau kita nggak bisa banyak, lebih baik sedikit-sedikit. Yang penting rutin. Contohnya salat malam, ya. Jadi jangan kumat-kumatan. Kalau belum bisa banyak, ya mulai dari sedikit. Mulai dari 1. Setelah itu 3, 5, 7. Nah, finalnya 11. Yang kedua, alasan kedua, anna mudawimal khair mulazimun lil khidmah. Orang yang merutinkan suatu perbuatan baik, berarti orangnya konsekuen. Nanti dalam sehari-hari juga begitu. Ya. Bukan orang yang pelin-pelan. Nah, pelin-pelan atau orang yang konsekuen, itu dididikan sejak dini ya. Jadi perbuatan dia sendiri. Kalau orang itu telaten melakukan, pasti nanti perbuatan di luarnya juga begitu. Man lazamal baba fi kulli yaumin waqtan ma kaman lazama yauman kamilan tsumman qata'a. Ya. Jadi tidaklah orang yang menetapi suatu bab dalam suatu hari, waktu apa saja, tidak seperti orang yang lazim. Jadi orang yang kumat-kumatan, itu setara dengan orang pelin-pelan gitu maksudnya. Inilah alasan-alasan kenapa Rasulullah mendawamkan amal baik. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbus salah. Dan beliau tuh sangat suka salat. Fa'an Anasin anna nabiyya qala. Dari Anas, Nabi bersabda, innama hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wattibu waju'ilat qurratu aini fis salat. Sesungguhnya duniamu yang aku sukai, ya. Di sini sebut ada 3. Pertama adalah perempuan. Yang kedua parfum. Yang ketiga ketenangan hatiku, ya, dijadikan dalam salat. Nah, itu jadi 3. Aku senang melakukan 3 hal di dunia ini, yaitu perempuan, tib, ya, parfum, serta salat.
Wa kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqulu Bilal. Nabi pernah bersabda kepada Bilal, "Ya Bilal, aqimis shalah, arihna biha." Tegakkanlah salat, marilah kita rehat dengan salat. Ya, jadi kalau beliau lagi ruwet, beliau segera salat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun fasala. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Beliau kalau split, ya, tidak fokus, beliau segera sholat. Nah, begitu perbuatan beliau sehari-hari. Ya. Kalau lagi kacau pikirannya, ya, lagi galau, maka beliau sholat. Qala Ibnul Qayyim wa amma salah fasya'nuha fi tafrijil qalb wa taqwiyatihi wa syarhihi wa tihajihi wa ladzati akbaru sya'nin. Kata Ibnu Qayyim, maka salat dalam tafrijil qalb, membuat hati ini lapang. Ya, jadi fungsi salat dalam melapangkan hati serta menguatkan hati yang lagi lemah, yang lagi down, ya. Serta melapangkan syarh, kita jadi gembira, tadinya susah. Itu lebih banyak dilakukan oleh Rasulullah. Ya. Jadi dalam upaya menggembirakan hati, melapangkan beban, beliau banyak lakukan dengan salat. Nah, itu. Ma yabghaduhu. Sekarang hal-hal yang membuat Rasulullah marah. Kana nabiyyu yabghidu wa yakrah ka ghairi minal bashar. Seperti manusia biasa, Rasulullah juga marah dan benci. Punya sikap marah dan benci. Illa anna bughdahu la yakunu illa lillah wa fillah wa liman wa laisa ka'amatin nas qad yubghidu tisara li nafsih aw tashabbuhan aw nahwahu. Cuma marah beliau itu karena Allah dan untuk Allah. Marahnya itu bukan seperti manusia biasa. Qad yubghidu intisaran li nafsih. Beliau kadang marah, ya, karena membela dirinya, membela hak-haknya. Au tasyahiyan au nahwahu, atau karena emosi. Nah, beliau juga suka begitu, ya. Karena sallallahu alaihi wasallam, perbuatan apa saja yang memantik kemarahan Rasulullah. Pertama adalah dusta, bohong. Qalat Aisyah, makana khuluqun abghadu ila Allah minal kizbi. Makana khuluqun, tidak ada akhlak, tidak ada pekerti yang paling dibenci oleh Rasulullah melebihi bohong. Walaqad kana rajul yuhadditsu indan nabi bil kizbati. Suatu saat ada seseorang yang dusta di depan Nabi. Fama yazalu fi nafsi alaihi hatta ya'lamu anna qad ahdatsa minha taubatan. Ya. Maka Rasulullah mengatakan fama yazalu fi nafsi alaihi, akan terus begitu hatta ya'lamu, sehingga beliau tahu anna qad ahdatsa minha taubatan. Sehingga beliau tahu bahwa orang tersebut sudah taubat. Artinya beliau tetap marah, tetap benci pada seseorang, ya, yang tukang bohong, sampai orang itu tidak berbohong lagi. Baru beliau sambut dengan gembira. Wa fi fi'lihi sallallahu alaihi wasallam hadza idharun likaratil kadziba. Sikap Rasulullah ini menunjukkan bahwa beliau tidak suka dusta. Wa ta'dibun li fa'ili, serta pengajaran terhadap pelakunya. Jadi kalau beliau menghadapi teman beliau yang suka bohong, itu beliau nggak terlalu gembira, ya, tidak terlalu lapang, tidak menerima apa adanya. Kadang-kadang melengos beliau. Wa jazrun anil audi limithliha, dan merupakan efek jera supaya seseorang tidak
mengulanginya. Fal kadhibu man abghadal akhlak min abghadil akhlak. Maka dusta, orang yang berdusta itu termasuk akhlak yang paling buruk, paling membuat Rasulullah marah. Likathrati darari, karena banyak sekali madaratnya. Ya, jadi hoax, memviralkan sesuatu yang tidak terjadi. Nah, ini membuat Rasulullah marah. Wa ma yatarattabu 'ala minal mafasid wal fitan, dan kerusakan serta fitnah yang merupakan dampak dari berdusta. Jadi kebiasaan dusta ini sangat membuat marah Rasulullah. Bughduhu sayyi'al akhlak. Nah, kemudian apalagi yang membuat Rasulullah marah? Buruknya akhlak. An Abi Tha'labah Al-Khushani qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah bersabda, "Inna ahabbadakum ilayya." Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian, wa aqrabakum minni, dan paling dekat denganku, fil akhirati, di akhirat, mahasinukum akhlaqan, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Nanti yang paling dekat dengan Rasulullah, paling dicintai oleh Rasulullah adalah umatnya yang paling baik akhlaknya. Wa inna abghadakum ilayya, dan yang paling dimurkai oleh Allah, dibenci oleh Rasulullah, wa abadakum, dan paling jauh minni, dari aku, fil akhirat, tidak akhirat, masawi ukum, yang paling buruk di antara kalian akhlaknya. Ya, jadi akhlak ini yang umat Islam yang baik, itu yang paling dekat dengan Rasulullah kelak di akhirat. Fasahibul khuluq as-sayyi mabghudun minallah wa minan nabi. Maka orang yang mempunyai akhlak tidak baik itu mendapat murka dari Allah dan murka dari Rasulullah. Bal huwa ab'adun nas anhu fil akhirah. Bahkan dia termasuk orang yang paling jauh nanti di akhiratnya. Ya, tidak akan dekat dengan Rasulullah. Karahatuhu. Sekarang hal-hal yang beliau tidak senang. Kalau tadi kan murka ya. Yang tidak disukai adalah tiarah. Tiarah itu tadi ya. Pesimis, menganggap sesuatu tidak beruntung, sial. Dari Muawiyah bin Hakam As-Sulami, anna qala li nabiyya Rasulullah inni hadithu ahdin bijahiliyah. Ada seorang sahabat berkata pada Rasulullah, Muawiyah bin Hakam As-Sulami, saya ini baru masuk Islam ya Rasulullah. Wa qad ja'a Allah bil Islam wa inna minna rijalan yatatayyarun. Di antara kami masih banyak orang yang tatayur, menganggap sesuatu itu sial. Lalu Rasulullah menyatakan, zalika syai'un yajidunahu fi sudurikum fala yasuddannahum. Itulah yang ada di dalam hati kalian, sabda Rasulullah. Ya, jangan sampai hal-hal seperti itu menghalangi kalian berbuat baik. Itulah kata Rasulullah yang belum bisa bersih. Ya. Wa fi riwayatin fala yasuddannakum. Dalam sebuah riwayat disebutkan, jangan sampai berburuk sangka seperti itu, anggapan-anggapan yang tahayul ya, itu melarang kamu, menghalangimu. Waqad akhbara Abu Hurairah anna nabiyya kana yakrahu tiarah. Begitu juga Rasulullah tidak suka pada tiarah. Apa itu? Mitos ya. Mitos-mitos. Apa yang disebut tiarah? Nah, tatoyur itu adalah tasya'um bimar'iyin, menganggap sial terhadap apa yang dilihat. Melihat sesuatu, wah ini alamat sial. Au masmu'in, atau yang didengar, mendengar suara, dianggap sial. Ya contoh itu burung gagak. Dengar burung gagak, wah sial ya, ada yang mati. Au bizamanin, atau menganggap sial terhadap waktu.
Ya, waktu sial. Nah, contohnya bulan Safar. Makanya nggak ada hajatan, saudara. Nggak ada yang hajatan bulan Safar. Ya kan? Mana ada yang hajatan? Nah, itu orang yang tidak hajatan menganggap sial. Au bi'adadin, atau terhadap bilangan, mitos, bilangan tertentu. 13. Karena ada omongan cilaka 13. Makanya di gedung-gedung, kondominium, angka 13 gak ada. 12 langsung lompat 15. 13, 14 dianggapnya siang. Padahal itu kan menipu diri sendiri. Wong udah jelas-jelas menurut matematika setelah 12, 13. Jadi kan dia menganggap ini sebenarnya 13, kan begitu kan? Nggak beda dengan jam kita, 5:30 diputar 10 menit lebih cepat. Kan itu menipu diri kita itu. Ya, ngajarin bohong. Contohnya sekarang 5:30. Wah, sebenarnya ini udah kurang seperempat. Kan begitu kita ngomong. Membohongi diri kita, mendidik bohong. Ya, jadi ukuran-ukuran itu tidak boleh dipalsukan. Tidak boleh didistorsi gitu. Ukuran-ukuran itu. Ya udah standarnya begitu-begitu. Kita yang harus menyesuaikan. Ya, jadi tidak boleh menganggap angka, menganggap waktu, menganggap kejadian sesuatu itu sebagai alamat sial. Itu semua adalah su'udzan, buruk sangka pada Allah. Wa min suwari tatayur atasyam bi fulan minan nas. Begitu juga salah satu bentuk tatayur, mitos yang tidak dibenarkan, menganggap sial terhadap seseorang. Seseorang yang dianggap sial. Ya, jadi tidak boleh. Au bilabisin muayyan, atau dengan pakaian tertentu. Contohnya di pantai selatan tidak boleh berwarna hijau. Berarti kita sudah dikalahkan oleh keyakinan, tidak boleh. Ya, kita beranggapan akan sial kalau pakai baju hijau. Begitu juga kematian, siapa yang nyuruh pakai baju hitam? Siapa? Nggak ada. Kalau pakai kacamata mungkin, karena silau kan? Silau. Atau karena nangis itu menular. Ya kan? Jadi kita menutupi kesedihan. Nah ini siapa yang nyuruh pakai baju? Seakan-akan ada kesepakatan. Tapi memang menjadi tanda sih ya, kalau ada kematian pakai bendera kuning. Wah, ada kematian. Untuk apa itu bendera kuning itu? Coba bawa pikirkan. Untuk apa? Kalau untuk alamat kasih aja apa itu anak panah. Ngasih tahu orang ini ada kematian itu buat apa? Coba gunanya untuk apa? Bikin sedih doang kan? Tidak efektif sebenarnya. Kalau kita ingin menunjukkan nih tempat kematian di sini, ya pakai aja tanda panah. Bendera kuning. Jadi tidak ada yang ngajarin semua itu ya. Au bisyari'in muayyan, atau kita beranggapan ada jalan raya tertentu yang sial. Au biyaumin muayyan, atau hari yang sial. Nah, itu juga akidah-akidah yang tidak benar, keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Karahatuhu as-sauma min ajrihi. Rasulullah tidak suka pada makanan-makanan yang baunya menyengat. Nah, di antaranya adalah bawang. Ya. Jadi yang dibenci bukan bawangnya, tapi baunya itu. Jadi kalau tanpa makan bawang bau, ya baunya itu yang nggak senang, bukan bawang. Jadi bawang itu bukan maksudnya rempah yang sial gitu, bukan. Ya, malah menurut pendapat orang Hong Kong, dalam film-film Hong Kong, bawang itu bisa
sesuatu yang dibenci oleh setan. Ya. Sehingga setan-setan itu ditimpuk pakai bawang menurut kepercayaan mereka. Ya, yang benar ya mungkin bawang itu untuk kesehatan ya. Nah, itu dia. An Jabir bin Samurah qal nazala Rasulullah ala Abi Ayyub. Satu saat beliau mampir ke rumah Abu Ayyub, seorang sahabat. Wa kana idza akala ta'aman ba'atha ilaihi bi fadli. Dan beliau kalau makan selalu dibawain. Ya sahabat-sahabat ini kalau ada makanan lebih, ya kebiasaan sahabat tuh ngebawain makanan ya, kepada Rasulullah. Fabatha ilaihi yauman bit'am. Satu saat Abu Ayyub ya mengantar makanan. Walam ya'kul minhun nabiyyu. Tapi beliau tidak makan. Falamma ata Abu Ayyub an-nabiyya fadzakara dzalika lahu. Satu saat Abu Ayyub mampir ya, melihat beliau kok nggak mau makan. Faqala Nabi fihi saumun. Kata Rasulullah, karena ada bawangnya. Faqala ya Rasulullah. Lalu Abu Ayyub bertanya, punten Rasulullah, aharamun huwa? Apa haram hukumnya? Qala la. Rasulullah mengatakan, bukan, enggak haram. Walakinni akrahuhu min ajli rihihi. Karena aku tidak suka baunya. Ya, seleranya ya. Beliau enggak suka. Qala Nawawi hadza tasrihun bi ibahati shaum. Ini merupakan dalil hadis Nabi ini kebolehan bawang. Jadi bawang itu tidak haram. Wa hadza wa huwa mujma' alaih, dan ini disepakati. Ya, ini seperti Syekh Nawawi, ya, bukan Imam Nawawi ya. Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu dia menceritakan dia nggak pernah makan ikan laut, nggak pernah makan ikan, karena soal selera ya. Lalu santri-santri ikut, ya itu nggak benar lah, itu soal selera. Jadi ikut meneladani Syekh Nawawi Al-Bantani yang nggak suka ikan, padahal ikan itu kan sangat bagus buat tubuh kita ya. Jadi kalau bukan Nabi itu jangan ditiru. Kalau Nabi pun nanti kalau ada keterangan soal selera, itu kita nggak patut meneladani. Ya, soal contohnya tadi itu bawang, nggak apa-apa kita makan bawang. Karena Rasulullah sudah menyatakan halal, cuma aku tidak suka karena baunya. Ya, kalau kita sekarang bisa menghilangkan bau-bau dengan cairan-cairan, ya, pembersih mulut ya. Lakin yakrahuhu liman arahu liman arada hudral masjid. Tapi beliau tidak suka bau-bauan itu dibawa sampai ke masjid. Au hudura jam'in fi ghairi masjid, atau menghadiri jamaah yang bukan masjid. Au mukhatabatul kibar, atau bicara dengan orang-orang yang penting. Wa yalhaqu bi shaum kullu ma lahu raihatun karihatun. Disamakan dengan bawang segala makanan atau segala minuman yang mempunyai bau menyengat. Wa min dzalika hudul masjid, terutama hadir di masjid. Wa bihi raihatut dukhan, ada bau rokok. Ya, ini juga sama, tidak boleh. Karena rokok itu kebawa. Ruangan yang dipakai rokok pasti bau. Raihatu ba'dil a'mal, atau bau tertentu allati tusabbi raihata karihatan, yang menyebabkan baunya menyengat. Raihatu ba'dil at'imah karihati raiha, atau makanan-makanan tertentu yang baunya menyengat, itu dihindari oleh Rasulullah. Karahatuhu al-masyrubat al-harah. Kemudian yang dihindari oleh Rasulullah di samping itu tadi yang baunya menyengat adalah minuman-minuman panas. Ya, minuman-minuman panas. Dari Uqbah bin Amir, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakrahu syurbal hamim.
Diceritakan oleh Uqbah bin Amir, Rasulullah tidak menyukai minuman panas. Qala Sandawi ay syurbul ma'il har, artinya yang panas. Yang beliau suka adalah minuman yang manis serta barid. Barid itu sejuk, ya. Bukan dingin, bukan. Maksudnya minuman yang sesuai dengan suhu ruangan. Yang kita antepin tuh, ya. Minuman yang air minum yang kita antepin, nggak di es, nggak dipanasin. Nah itu yang beliau suka. Kurhu sallallahu alaihi wasallam ayyuqama lahu. Tidak sukanya Rasulullah sikap berdiri karena kehadiran beliau. Nah, ya, waktu hidupnya saja beliau tidak suka, apalagi matinya, saudara. Tahu nggak? Orang berdiri karena mati, tahu ya? Nah, itu yang suka praktek orang melahirkan, tuh kan? Itu kan pada berdiri tuh. Pernah lihatnya? Orang berdiri, praktek ini akikah, iya marhaban, kan ada acara berdiri itu. Coba tanya kenapa Anda berdiri? Itu karena mereka akan menjawab karena hadirnya Rasulullah. Rasulullah waktu hidup saja beliau tidak suka. Nah ini kita baca dari Anas radhiyallahu anhu. Qala lam yakun syakhsun ahabba ilaihim min Rasulillah. Kata Anas, tidak ada orang yang paling disukai oleh sahabat melebihi Rasulullah. Wa kanu idza ra'auhu lam yaqumu. Namun jika Rasulullah datang, sahabat-sahabat tidak berdiri. Ya contohnya kita ini lagi ngumpul begini. Assalamualaikum, beliau nggak berdiri. Kita ini nggak berdiri. Lima ya'lamuna min karahiyati lidzalika. Kenapa sahabat tidak berdiri? Bukan enggak saking hormat, mereka saking cintanya pada Rasulullah. Mereka tidak berdiri karena sahabat-sahabat tahu Rasulullah enggak suka. Satu saat mereka malah sujud, Pak. Rasulullah datang sujud. Jangan itu. Ya Rasulullah, kenapa tidak boleh? Orang rahib pengikut-pengikut itu pada sujud pada rahib. Aku bukan raja, aku adalah nabi. Jangan sekali-kali kalian mengkultuskan aku. Nah, begitu perintah Rasulullah. Apalagi beliau sudah wafat. Jadi ingat tuh pedoman-pedomannya. Kita manggil orang boleh jika orang itu hidup. Tapi kalau udah mati nggak boleh dipanggil. Ya. Yang boleh didoakan. Pak Kamal masih hidup. Pak Kamal. Gitu. Boleh saya panggil. Apa? Tolonglah ini, berat ini. Bantu saya. Boleh. Udah mati nggak boleh dipanggil. Nanti kalau dia datang bagaimana? Ngerti ya? Itu pedoman. Siapapun meskipun itu nabi. Kalau Allah memang hidup. Allah kan hayyun la yamut. Allah hidup tidak mati. Yang sudah mati tidak boleh dipanggil. Kecuali didoakan. Kita panggil namanya untuk didoakan. Semoga ya Allah beri salawat kepada Nabi. Kan gitu kan? Kita doakan kan? Bukan kita mintain tolong. Tidak boleh. Ini pelajaran penting buat kita. Karena ini masalah akidah. Apalagi umatnya. Apalagi nggak tercatat dalam sejarah. Nggak tercatat dalam sejarah, dipanggil-panggil. Ngapain? Angguran panggil pahlawan sendiri. Ya. Nah itu semua tidak boleh. Jadi Rasulullah saat hidup pun tidak suka sahabat-sahabat itu berdiri karena kehadiran beliau. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'ul qiyamu lahu tawaddu'an li rabbi wa mukhalafan li 'adatil mukabbirina wal mutajabbirin. Rasulullah tidak suka sahabat-sahabat itu berdiri demi beliau, ya, karena beliau sangat tawadhu, sangat rendah hati. Jadi jangan sampai orang-orang itu menghormati beliau seperti itu. Itu kultus namanya. Wa mukhalafan li 'adatil mutakabbirin. Wa kana sallallahu alaihi wasallam
yakrahu ay yamsya ahadun khalfahu. Rasulullah tidak suka seseorang berjalan di belakang beliau. Ya. Wa yadullu alaihi haditsu Abdullah bin Amr qala kana Rasulullah yakrahu ayyata ahadun aqibahu. Rasulullah tidak suka seseorang ya mengikuti beliau di belakang, enggak suka. Walakin yaminun washimal, tapi yang beliau suka sahabat itu kanan dan kiri. Mengapa? Karena kalau di belakang itu ada kesan mengawal. Jadi beliau tidak mau diperlakukan seperti itu. Ya, inilah satu bentuk rendah hati Rasulullah. Walaupun beliau menjadi orang yang terkenal, bahkan manusia sejagat ya, yang sangat dihormati bukan saja oleh manusia tapi oleh Allah, tapi beliau sendiri tidak mau diperlakukan seperti raja. Di belakang nggak mau, adanya di samping kanan kiri. Ayam syia ahadun khalfahu, artinya seseorang berjalan di belakang beliau. Walakin an yamini wa shimali, tetapi beliau suka sahabat itu berjalan di kanan dan kirinya. Wa kana yaqra ayam syia amamal qaum. Beliau juga sama ya, tidak suka berjalan di depan kaum. Tuh ya. Bal fi wasatil jam'i. Yang beliau suka adalah di tengah-tengah. Jadi beliau tidak menampakkan saya ini loh. Ya. Jadi tidak menonjolkan diri seperti pemimpin-pemimpin dunia. Padahal beliau pemimpin dunia dan akhirat ya. Au fi akhirihim, atau di belakangnya atau di depannya. Tawadu'an lillahi wastikanatan lahu. Ini karena rendah hati karena Allah serta istiqanah. Beliau tidak menenangkan diri ya. Istilahnya tidak sombong. Waliyatali'a ala harakati ashabi wasakanatim, dan supaya beliau bisa mengontrol gerak sahabatnya. Faya'lamuhum fayu'allimuhum adab syariah. Maka beliau akan mengajarkan adab. Nah, jadi dengan kanan dan kiri beliau bisa mengontrol. Wa an Jabir bin Abdillah qala kana nabiyyu idza masya ashabu amamah. Diceritakan oleh Jabir bin Abdillah, Nabi jika berjalan maka masya ashabu amamahu wa taraku turatan lil malaika. Apabila jalan, beliau berjalan, sahabat-sahabatnya di depannya. Kok gimana ya? Wa taraku zahrahu. Maksudnya Nabi enggak suka ya. Dan mereka meninggalkan punggung Nabi lil malaikati karena malaikat. Karahiyatuhu ayyakhadha min ra'si ta'am. Beliau tidak suka ya mengambil makanan dari ujungnya. Dari ujungnya, dari pinggirnya. Dari Ubaidillah bin Ali bin Abi Rafi, dari neneknya, qalat kana Rasulullah yaqra'u ayyakhadha. Rasulullah tidak suka min ra'si ta'am, dari awalnya makanan. Jadi beliau tidak suka mendahului gitu. Ya duluan itu. Makan duluan enggak senang. Jadi kalau makan ya bareng. Yuk, Rasul dulu lah. Ayo. Enggak suka. Ya, jadi diperlakukan istimewa tuh beliau tidak suka. Dalam sebuah hadis disampaikan al-barakatu tanzilu wasata ta'am. Keberkahan itu akan turun di tengah makanan. Jadi biasanya kalau tumpeng itu kan diresmikan oleh orang yang dihormati itu dengan ujungnya tuh. Ya. Ya kan? Tumpeng kan kayak gunung begini. Mulai. Rasul dulu. Nah, beliau nggak suka. Beliau nggak suka memulai makanan. Jadi kata beliau, maka berkah itu akan turun di tengahnya. Jadi beliau tidak dicoakin di ujungnya gitu. Fakulu min hafatihi, maka makanlah kalian dari sekelilingnya. Wala takulu min wasatih, dan jangan makan dari tengahnya. Jadi keberkahan
itu turun di tengahnya. Makanlah dari sekitarnya, jangan diambil di tengahnya. Dari pinggir-pinggirnya, jangan dari atas. Fihi masyriatul akli min jawawi ta'am qabla wasati. Kata Asy-Syaukani, ini menandakan ya disyariatkan makan itu dari jawanib, dari sekitarnya, bukan di tengah. Jadi kalau ada makanan gitu, jangan diambil di tengahnya, tapi dari pinggirnya. Sunnahnya begitu. Sudah waktu ya. Buka'uhu sallallahu alaihi wasallam. Sekarang nangisnya Rasulullah. Buka'un Nabi lam yakun sababul huzn. Nabi menangis bukan karena sedih. Ya. Wal alam bukan karena perih. Bukan karena sedih dan perih saja. Walakin lahu dawafi'un ukhra. Namun ada hal lain. Kata Ibnul Qayyim, wa kana bukauhu taratan rahmatan lil mayyit. Kadangkala beliau menangis itu karena sayang kepada mayit. Ya. Wa taratan khaufan ala ummatihi, dan kadang-kadang karena takut, khawatir pada umatnya. Wa syafaqatan 'alaiha, kasihan. Wa taratan min khasyatillah, kadangkala karena takut pada Allah. Wa taratan inda sama'il Qur'an, kadangkala beliau menangis karena mendengarkan ayat-ayat Quran. Wa huwa buka'u istiyaqin wa mahabbah wa ijlal. Ya. Ini nangis karena istiyaq, rindu. Jadi kalau cerita tentang neraka, beliau menangis. Ya. Kesedihan-kesedihan atau siksa yang Allah akan timpakan kepada orang-orang yang melanggar, beliau menangis. Wa mahabbatihi wa ijlalin, dan cinta serta ijlal, mengagungkan. Musahibun lil khaufi wal khasyah. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam fi mauti ibni Ibrahim. Satu saat putra beliau Ibrahim wafat dan bertepatan dengan gerhana waktu itu. Maka tersiarlah kabar, wah, Muhammad ini tukang sihir. Dia memberitahu teman-temannya terhadap kesedihannya dengan mengirim gerhana. Makanya ada pidato, gerhana terjadi bukan karena kematian seseorang, bukan pula karena kelahirannya, tapi dia adalah ayat dari ayat-ayat Allah. Nanti ada pidatonya. Karena waktu itu meninggalnya Ibrahim ini bertepatan dengan gerhana. Tapi di saat bukan Nabi ya, anak beliau Ibrahim ini wafat, beliau menangis. Ya Rasulullah, Anda nangis juga. Jadi seakan-akan menangis ini mengurangi karisma, mengurangi wibawa seorang pemimpin. Contohnya Jenderal Bintang 4 nangis, seakan-akan mengurangi wibawa. Pemimpin militer kok nangis? Kan? Maka beliau bersabda, innal aina tadma', mata mengalir, wal qalba yuhzan, hati sedih, wala naqulu illa ma yarda rabbuna. Kita tidak boleh mengucapkan komen apapun kecuali komen yang diridhoi oleh Tuhan kami. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun. Dan sesungguhnya kami sepeninggalmu, ya, dengan kepergianmu, orang-orang yang sedih. Wahai Ibrahim, Ibrahim, kepergianmu ini sangat membuat sedih semua orang. Wa hadzal majdu baina basyariyah wa risalah fi syakhsihi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kombinasi, mix, ya, pada diri beliau, karena beliau adalah seorang rasul, tapi dalam waktu yang bersamaan beliau adalah manusia biasa. Jadi punya rasa seperti kita juga, ya sedih, ya senang, ya tertawa, ya menangis. Ja'ala sifatihil basyariyah asma mithalin liqudwah. Ya. Beliau sesekali menampakkan sifat manusia biasanya. Bukauhu sallallahu alaihi wasallam fissalah. Nah, sudah waktu. Baik, demikianlah hadirin hafizani wa hafizakumullah, materi tentang kepribadian Rasulullah, momen-momen indah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ya, orang yang pertama kali akan mendapat naungan Allah di saat tidak ada naungan kecuali naungannya adalah pemimpin. Jadi kan ditempatkan di peringkat pertama. Otomatis kalau salah juga peringkat pertama. Karena efeknya luas. Kalau rakyat biasa efeknya paling sekitar dia. Semakin tinggi, semakin luas dampaknya. Dampaknya semakin luas. Maka harus dihukum lebih berat kalau dilakukan oleh penegak hukum. Kalau bakalnya nggak mau nerima, ya jangan jadi pemimpin. Pemimpin itu berat, karena fasilitasnya juga banyak. Hukumannya juga berat. Maka inilah ya yang harus menjadi peringatan buat kita. Ini bisa terjadi pada siapa saja. Maka mulai dari diri kita. Jangan pernah berdusta, usahakan. Ya seakan-akan dusta itu sudah menjadi pemanis ya. Menjadi penghibur. Nah, kita tidak sadar kita ngomong tidak sebenarnya. Bercanda. Kalau ketahuan bohong, bercanda begitu aja dibikin serius. Karena ketahuan. Kalau nggak ketahuan ya lanjut. Nah itu Pak, tentu dosanya lebih besar. Jadi hukumannya pasti berat. Ada pasal-pasal tambahan ya. Kalau penegak hukum yang melakukannya. Baiklah hadirin, hafizani wa hafizakumullah. Semoga kajian pagi ini menambah wawasan kita dan Allah memberikan pahala yang berganda untuk kita semua. Semoga Allah menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah. Semoga Allah juga menganugerahi masa depan yang cerah dan indah untuk anak-anak kita, anak keturunan kita, dan membimbing mereka menjadi generasi yang saleh. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.